Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Febrianti, nomor absen 7, kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan membacakan dakwah tentang hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Sebagai muslim sejati, tentunya sedih karena telah ditinggalkan bulan Ramadan, yakni bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itulah siklus kehidupan. Walaupun Ramadan telah berlalu, hendaknya kita selalu menjaga spirit yang diajarkan dalam bulan Ramadan, maupun ketika kita berada di luar bulan Ramadan. Setidaknya dalam Ramadan ini, ada 3 hal pokok yang telah kita dapatkan, hikmah ataupun tujuan kita menjalankan ibadah, khususnya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Adapun hal pertama adalah sebagaimana tujuan Allah memerintahkan untuk menjalankan rukun Islam keempat ini agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Sang Pencipta langit dan bumi, hamba Sang Maha Kasih dan Sayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya dalam Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa di sini bukan hanya sebagai label atau kata belaka, melainkan kita diperintahkan untuk benar-benar mengamalkannya. Semula makan dan minum yang menjadi hal mubah, di dalam bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menahannya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Tidak hanya itu, syahwat yang secara sah dapat lampiaskan kepada pasangan kita saat beribadah di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk membendungnya. Semua itu tidak lain adalah ujian bagi kita. Apakah kita mampu untuk mentaati perintahnya atau justru kita mengabaikan perintahnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hal kedua yang didapatkan dari bulan Ramadan adalah kita merasakan bagaimana rasanya kelaparan dan juga kehausan, sebagaimana yang dirasakan sebagian saudara kita. Mereka, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah, menjadi orang-orang yang kurang beruntung secara finansial. Dengan merasakan hal yang sama dengan mereka, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih peka dan juga pribadi yang lebih peduli. Bukan hanya peka secara spiritual, juga peka secara sosial, dan juga peka secara emosional. Lapar dan haus yang kita rasakan, setidaknya itu akan berakhir ketika azan maghrib berkumandang. Namun, bagaimana dengan mereka yang benar-benar tidak memiliki sesuatu yang dapat mengganjal perut mereka saat mereka kelaparan,
yang tidak dapat mengepulkan asap dapur saat anak-anak mereka merengek karena perut yang melilit akibat kosong tiada sesuatu yang dicerna. Lapar yang dirasakan oleh orang berpuasa, waktunya diketahui, sedangkan lapar yang dirasakan oleh orang fakir itu, waktunya tak terbatas. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk turut sekedar merasakan, tetapi juga memberikan solusi untuk mengentaskan atau setidaknya mengurangi beban mereka para fakir miskin, yaitu dengan cara berzakat. Maka kita harus mengingat, apabila Allah SWT memberikan kelebihan harta kepada kita, maka di sana terdapat hak-hak para fakir miskin, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang tidak hanya berpredikat soleh secara spiritual, tetapi juga soleh secara sosial. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hal ketiga adalah kita diajak untuk bersyukur dengan situasi saat ini yang tengah kita rasakan bersama. Di masa pandemi tahun kedua ini, kita diberikan keleluasaan untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Walaupun itu tetap dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan, setidaknya kita bisa secara maksimal melangsungkan ibadah di masjid dan di musola. Melaksanakan sholat fardu berjamaah, sholat tarawih bersama, juga ibadah lain yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Situasi saat ini sangat berbeda jika kita bandingkan dengan situasi 1 tahun yang lalu. Karena wabah COVID-19 yang semakin tidak terkendali, akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan larangan untuk beribadah di masjid atau musola. Namun itu tidak demikian. Namun bukan berarti kita sudah terbebas-bebasnya tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Rasa syukur juga patut senantiasa kita ucapkan di negeri kita tercinta Indonesia ini. Kita bebas untuk menjalankan ritual peribadatan di dalam Ramadan. Ketika kita menengok saudara-saudara kita di Palestina, mereka dibatasi, bahkan dipukul dan dipaksa tidak boleh beribadah, walaupun di masjid mereka sendiri, yaitu Masjidil Aqsa. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang berada di sana mendapatkan kebebasan sebagaimana kita Muslim di Indonesia. Dari sana kita belajar bahwa kedamaian sebuah negara merupakan hal pokok yang harus kita jaga. Karena adanya kedamaian, kita dapat merasakan keamanan dan kenyamanan. Aman saat kita bekerja, nyaman saat anak-anak kita belajar, aman dan nyaman saat kita beribadah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.